Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi di video kali ini, kami dari mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma akan memberikan edukasi kepada teman-teman terkait konstipasi. Sebelum masuk ke materinya, yuk kenalan sama presentatornya. Jadi yang pertama ada Teresia Maria Fioretti Inesari dengan NIM 19125. Kemudian ada Hyasintas Mega Putri dengan NIM 19128. Lalu ada Serly Sofia Danggala dengan NIM 19137. Lalu ada Kurniawan Irfan dengan NIM 19150. Dan yang terakhir Maria Francisca dengan NIM 19153. Oke, yang menjadi topik pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, apa itu konstipasi? Yang kedua, tanda dan gejala konstipasi. Lalu ada penyebab terjadinya konstipasi. Lalu yang keempat, ada akibat konstipasi yang tidak diobati. Yang terakhir, cara mencegah dan mengatasi konstipasi. Apa sih konstipasi itu? Jadi, konstipasi dibagi menjadi dua ya teman-teman, berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada konstipasi primer atau yang disebut juga dengan konstipasi fungsional. Nah, konstipasi ini disebabkan karena gaya hidup dan juga asupan makanan. Kemudian yang kedua yaitu konstipasi sekunder yang disebabkan karena obat-obatan atau gangguan dalam tubuh atau penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk konstipasi sendiri biasa disebut juga dengan sembelit atau susah buang air besar teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan lebih berfokus pada konstipasi fungsional atau primer yang disebabkan karena asupan makanan dan gaya hidup kita teman-teman. Jadi, konstipasi fungsional adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perubahan konsistensi feses menjadi keras, ukurannya besar, terjadi penurunan frekuensi atau kesulitan pengeluaran feses. Kemudian, perlu kita tahu nih, tanda dan gejala dari konstipasi. Jadi, yang pertama ada tinja menjadi keras. Kemudian, sulit buang air besar, lalu mengalami kembung. Kemudian perasaan tidak puas setelah buang air besar, rasa tidak nyaman pada perut, dan yang terakhir, BAB kurang dari 3 kali seminggu. Selanjutnya, kita akan masuk pada penyebab terjadinya konstipasi. Penyebab pertama yaitu kegagalan merespon dorongan buang air besar. Saat tubuh gagal merespon dorongan buang air besar, feses akan tertahan lebih lama di usus besar dan dapat menyebabkan tekstur feses lebih keras dan ukuran lebih besar sehingga akan lebih sulit dikeluarkan. Penyebab kedua, kekurangan serat. Kurang serat dapat menghambat proses pencernaan makanan karena serat berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Ketiga, kurangnya asupan cairan menyebabkan dehidrasi. Tubuh yang mengalami dehidrasi akan menyerap kembali cairan dari usus yang menyebabkan feses akan menjadi kering dan sulit untuk dikeluarkan. Keempat, kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kurang dapat memperlambat pergerakan usus dan sistem pencernaan, yang mengakibatkan pengeluaran feses akan lebih lama. Lalu, apa sih akibat jika konstipasi tidak diobati? Akibat yang pertama, wasir atau ambeien. Feses yang terlalu keras akan membuat orang mengejan lebih kuat untuk mengeluarkannya. Hal ini dapat menyebabkan pelebaran dan peradangan pembuluh darah di anus yang menyebabkan wasir. Yang kedua, kanker kolon dan rektum. Feses yang mengandung sisa-sisa metabolisme dan bersifat karsinogenik dan tertahan lama di usus besar dan rektum akan meningkatkan risiko terjadinya kanker. Ketiga, stres dan gangguan psikis pada penderita. Keempat, dapat meningkatkan biaya kesehatan
Kelima, dapat menurunkan kualitas hidup dan produktivitas. Hal ini dikarenakan orang yang mengalami konstipasi akan merasa tidak nyaman dan akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, yang berikut kita akan melihat bagaimana cara mencegah dan mengatasi konstipasi. Yang pertama ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi yang pertama yaitu perbanyak konsumsi makanan yang mengandung serat. Serat dapat memperlancar proses pencernaan dengan cara menyerap air ke dalam usus besar. Dengan begitu tinja yang dihasilkan akan lebih lembut dan besar sehingga buang air besar akan lebih lancar dan teratur. Misalkan tambahkan sayur pada menu makanan seperti kentang, wortel, bayam, kangkung, atau kol selama sembelit dan jadikan buah-buahan sebagai cemilan di waktu senggang. Terapi non-farmakologi yang kedua yaitu asupan cairan yang cukup. Air dapat menjadi pelumas di usus dan meningkatkan cairan dalam saluran pencernaan sehingga feses lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Air dapat diminum sebanyak 1,5 liter sampai 2 liter per hari agar konstipasi bisa mereda. Kemudian hindari minuman berkafein karena dapat memicu hilangnya cairan dalam tubuh. Terapi non-farmakologi yang ketiga yaitu lebih banyak olahraga. Karena olahraga juga dapat memperlancar BAB dengan meningkatkan pergerakan otot di saluran cerna. Olahraga yang bisa dilakukan misalkan jogging karena olahraga ini salah satu yang bisa meredakan dan mencegah konstipasi dan juga merupakan salah satu olahraga yang ringan. Terapi non-farmakologi yang keempat yaitu jangan abaikan keinginan buang air besar. Jadi saat ingin buang air besar sebaiknya jangan ditunda karena pada saat ditunda konsistensi atau tekstur feses menjadi lebih keras dan lebih susah untuk dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada terapi farmakologi. Nah, terapi farmakologi ini berupa terapi laksatif yang diberikan karena obat tersebut mempunyai efek terhadap peningkatan sekresi elektrolit. Kandungan terapi laksatif ini dapat berupa bisokodil, laktulosa, sorbitol, minyak mineral, metil selulosa, polietilen glikol, dan parafin. Berikutnya ada bentuk sediaan konstipasi yang tersedia di pasaran nih teman-teman, yaitu suppositoria, tablet, sirup, dan enema. Nah, bentuk sediaan ini dapat diberikan sesuai dengan kenyamanan pasien ya. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan suppositoria yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, yang berikut adalah cara penggunaan dari suppositoria. Yang pertama-tama, cuci tangan dan kuku dengan menggunakan air dan sabun hingga bersih. Selanjutnya, teman-teman dapat mengecek nih, apakah suppositorianya masih mengeras atau melunak. Nah, jika melunak, teman-teman dapat memasukkan suppositoria ke dalam lemari pendingin atau diletakkan di dalam air dingin selama kurang lebih 30 menit agar suppositoria mengeras kembali. Kemudian, teman-teman dapat membuka kemasan dari suppositoria dan suppositoria dapat dibasahi dengan sedikit air bersih. Selanjutnya, teman-teman dapat mengambil posisi berbaring menyamping kiri seperti memeluk bantal guling dengan kaki kanan diangkat setinggi perut dan bagian kaki kiri dengan posisi lurus ke bawah. Selanjutnya, teman-teman dapat mengangkat pantat teman-teman dengan menggunakan tangan kanan agar area lubang anus dapat terbuka sehingga suppositoria dapat menjangkau bagian anus. Setelah itu, masukkan suppositoria ke dalam anus dengan ujung suppositoria yang runcing terlebih dahulu, lalu dorong dengan menggunakan jari telunjuk hingga benar-benar masuk ke dalam anus sedalam kira-kira 2 cm dari lubang anus. Kemudian dipastikan juga bahwa suppositoria tidak keluar lagi. Nah, kemudian teman-teman dapat meluruskan kedua kaki teman-teman dengan posisi masih berbaring menyamping kiri selama kurang lebih 15 menit agar suppositoria tidak keluar kembali. Setelah itu, teman-teman dapat mencuci tangan teman-teman hingga bersih. Sekian edukasi dari kami, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat menulisnya di kolom komentar ya.